Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang KineMaster. Apa itu KineMaster? KineMaster adalah sebuah aplikasi editing video yang ada di Android ataupun di iOS di Apple. Nah, KineMaster ini banyak digunakan karena dia merupakan salah satu perangkat editing video yang simple, tapi hasilnya sudah kayak profesional yang editnya pakai komputer. Ya tapi ya jangan harap editingnya bisa sampai sesangar yang ada di komputer loh ya. Cuma editing simple aja bisa kayak gitu. Oke. Jadi ketika kita sudah download KineMaster di Play Store maupun App Store, ya kan, itu ada versi yang berbayar, ada yang versi free. Kita bisa pakai yang free saja, ngapain harus berbayar. Oke, terus setelah diinstal dalam handphonenya kita, jangan diinstal di kulkasnya kita, diinstalnya di handphonenya kita. Terus pertama kali yang kita butuhkan sebelum masuk ke KineMaster adalah kita merecord dulu videonya kita. Jadi anda sekalian bisa record dulu menggunakan handphone Anda. Saya sarankan, kenapa? Karena kita akan ngeditnya kan pakai handphone. Jadi akan lebih baik kalau file yang akan diedit itu juga ada di handphone gitu. Ya, kalau Anda mau ribet sedikit, misalkan mau editnya di laptop gitu, kalau mau recordnya di laptop gitu pakai Zoom gitu boleh, bisa, tapi repotnya di Anda karena nanti Anda harus transfer file record Zoom itu ke handphone Anda untuk diedit, ya kan, which is satu video aja itu bisa berapa puluh sampai ratus MB toh untuk ditransfer gitu, hosting time juga. Karena itu saya sih sarankan untuk editnya di handphone, recordnya juga di handphone gitu. Oke, tanpa panjang lebar mari kita mulai. Jadi ketika pertama kali download, tampilannya sih sebenarnya nggak seperti ini. Tampilannya adalah tulisan KineMaster ini lebih besar, terus 3 lingkaran ini juga lebih besar gitu. Ini saya sudah download, sudah coba-coba. Jadi file terakhir yang saya edit yang untitled ini itu muncul di sebelah kanan, sama ada iklannya Traveloka. Nah gitu sih. Tapi kalau misalkan pertama kali download itu cuma layar orange, terus tulisan KineMaster sama 3 lingkaran ini akan muncul gitu. Terus gimana cara ngeditnya? Kita pilih yang lingkaran paling besar ini, yang ada gambar plusnya ini. Nah, lalu kita akan diminta untuk memilih rasio dari video yang akan kita buat. Ada 16:9, 9:16, 1:1, 4:3. Apa bedanya? Kalau 16:9 ini memanjang widescreen. Ya, kalau misalkan 9:16 ini biasanya di mana? Di Insta Story ataupun di WA status kayak gitu kan, biasanya 9:16. Kalau 1:1 Instagram, ya kan. Nah, 4:3 ini sama format video tapi dia tidak widescreen. Jadi seperti layar laptopnya kita kayak gitu. Terserah sih kalau mana yang mau dipakai. Kalau saya sih prefernya 4:3 saja. Oke. Kalau sudah, tunggu sebentar, kadang akan muncul iklan seperti ini, di X saja. Lalu kita akan disuruh memilih di mana file video yang akan kita edit. Biasanya sih muncul di atas-atas ini. Oke. Nah, karena file saya itu ada di kamera, maka saya akan klik folder kamera sini. Lalu akan pilih video yang akan kita edit, misalkan ini. Kalau sudah, di pojok kanan atas ada tanda centang. Tanda centang itu diklik. Oke. Nah, ini merupakan halaman editingnya kita. Ini halaman editingnya kita. Kita bisa mengedit video kita dengan menambahkan lagu, menambahkan teks, semuanya di sini. Oke. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah membuat video ini memiliki background di belakangnya. Oke. Nah, seperti Anda bisa lihat di sebelah kanan ini, nah, itu ada media, layer, audio, dan record. Untuk menambahkan lagu, kita bisa pilih audio. Lalu audionya ini sesuai yang tersave di handphonenya kita, ya. Jadi mau lagu apa bisa ada di handphonenya kita ini. Misalkan saya pilih yang ini, misalkan. Nah, terus kalau sudah pilih, dia akan berwarna merah, tapi ini belum masuk ke videonya kita. Kita perlu untuk mengklik plus, ya. Jadi kalau kita klik gini aja, itu sebenarnya dia cuma preview lagunya. Itu preview lagunya dulu, tapi belum masuk ke halaman editingnya kita. Ya, jadi kita perlu klik plus di sini. Nah, kalau bisa Anda lihat di bawah sini, ini halaman editingnya kita yang di bawah itu
lagu kita sudah masuk tuh, Crystal Cube ini. Nah, itu sudah masuk, dia mengikuti panjang durasi videonya kita. Oke. Kalau sudah, klik centang di samping kanan. Nah, otomatis sekarang videonya kita sudah ada lagunya. Coba saya play dulu sebentar. Nah, untuk cek video kita bisa klik play di sini. Upsi, sorry. Nah, gitu ya. Jadi untuk preview kita bisa klik play di sini untuk lihat hasilnya gimana untuk ngeplaynya. Terus untuk menambahkan teks, kita bisa pergi ke layer. Di sini layer. Kita klik layer, akan muncul banyak pilihan. Ada media, ada efek, ada stiker, ada teks, ada handwriting. Nah, kalau misalkan kebutuhan kita adalah menambahkan teks, misalkan kita mau memberi tulisan salam kenal ataupun nama kita di samping itu, kita bisa klik teks. Lalu kita ketikkan aja apa yang mau kita tampilkan di video kita. Misalkan halo. Nah, lalu klik OK. Nah, dia akan muncul di sini. Enaknya KineMaster ini apa? Kita bisa geser-geser ini, bisa perbesar, bisa perkecil, sesuaikan dengan yang kita mau kayak gitu. Oke, jadi bisa ditaruh seperti ini, bisa mau dimiringin juga bisa, tergantung kita. Oke, nah, oke, kalau sudah di situ misalkan kita atur posisinya, sekarang kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah tulisan halo ini akan berwarna kuning, ya, teksnya akan berwarna kuning. Di sini kita bisa atur durasi dari teks itu mau berapa lama. Jadi sesuaikan dengan narasi yang akan kita sampaikan di dalam video. Misalkan kita menjelaskan tentang gravitasi, kita sudah jelasin gravitasi adalah bla 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 bla. Nah, itu takes around 10 second misalkan. Nah, kita bisa atur durasinya dengan cara mendrag aja ini, yang kuning ini bisa didrag, sesuaikan dengan durasi berapa lama kita mau tunjukkan teks itu, ya. Ini bisa jadi sesuai yang kita mau, dan kita bisa geser-geser letaknya ini mau di mana kayak gitu. Misalkan ditampilin di sini atau di sana dengan cara ini, geser-geser ininya ujung ke ujung itu. Oke. Untuk posisi letak dalam videonya, ngaturnya yang di atas ini. Untuk mengatur waktu tampilnya, kita tinggal drag aja kayak gitu. Gimana kalau ada teks lainnya ataupun kita mau ganti teks? Sebentar. Kita akan mulai dengan misalkan kita mau ganti warna teksnya. Kalau kita lihat di sini, ketika kita sudah pilih yang kuning, di samping sini itu ada pilihan, ada A, ada gunting, ada putih. Nah, putih ini untuk mengatur warna dari tulisannya kita. Nah, misalkan kita pilih orange, lalu kita centang. Nah, itu tulisan kita akan berubah jadi orange. Dan ada animasi-animasi yang bisa kita berikan untuk memunculkan teks ini. Misalkan waktu mau muncul, kita kasih in animation. Kita tinggal pilih mau fade, mau pop, atau mau slide right, kayak gitu, terserah kita yang atur sendiri enaknya bagaimana. Nah, itu untuk memunculkan teksnya in, waktu in. Nah, sekarang kalau mau outnya, oh iya, saya ulangi lagi, kalau untuk memunculkan pilihan itu tadi adalah kita perlu men-tap dulu bagian teks yang kuning ini, kita tap dulu baru muncul, ya. Jadi jangan bingung kalau loh kok nggak muncul, loh kok nggak ada, salah apanya, enggak. Oke, jadi cuma tinggal klik yang kuning ini, lalu kita tinggal pilih in-nya sudah, sekarang outnya mau diapain. Maksudnya out ini adalah tulisan ini hilang dari screen itu dengan cara seperti apa, mau di fade atau mau di slide right, terserah. Saya pilih slide right, terus di back aja. Kita kalau masih mengatur yang lain bisa back aja. Kalau nggak sengaja ketekan centang tadi, gampangnya adalah tekan yang kuning lagi, tap yang kuning lagi. Oke, itu untuk memberikan efek. Kita coba lihat ya, kita coba lihat apa jadinya. Nah, karena durasinya singkat, jadi kelihatannya kayak penampakan halonya itu gitu aja. Padahal kalau itu bisa diatur dengan mengatur durasinya di sini, ya. Coba kita lihat lagi. Kalau durasinya saya lebih lamain. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan kan transisi dari teksnya itu sendiri. Itu bisa Anda sekalian atur di situ letaknya tadi. Oke. Jadi mau letaknya dimanapun itu terserah.
Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang bagaimana kalau punya banyak teksnya bisa ganti-ganti lagi. Nah, kita tinggal pilih layer lagi, terus kita ketik lagi kata selanjutnya, misalkan nama saya Danu. Oke, kita tinggal atur lagi letaknya, misalkan kita mau atur letaknya di sini. Terus kita bisa atur durasinya lagi seperti tadi. Atur juga ininya warnanya kita samain sama sebelumnya. Kita bisa pilih recently used, itu akan mencocokkan sama sebelumnya. In animationnya asal aja ya, ini nanti bisa disesuaikan sendiri. Oke, ini kita bisa atur. Make sure videonya kita cukup panjang supaya teksnya juga bisa masuk ke dalam video. Ini kan saya cuma contoh saya ini cuma 5 detik. Nah, saya yakin kalau Anda punya video pasti lebih panjang, bisa memuat ini. Oke. Nah, kita coba ya, untuk play videonya. Nah, seperti itu. Jadi teksnya kita siapkan dulu, copy paste saja, nantinya tinggal ditata di sininya juga berapa lama durasi Anda ingin menampilkan teks tersebut. Kalau teksnya panjang ya durasinya diatur agak panjang supaya penonton bisa komplit membacanya. Begitu. Oke, kita akan ngomongin kalau itu tadi sudah selesai. Anggaplah kita sudah selesai edit sampai final. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita membuat ini bisa kita save, bisa kita share. Ya, caranya adalah coba lihat di pojok kanan atas ada kotak dan tanda panah, itu kita tap. Lalu di sini akan muncul pilihan export and share. Saran saya adalah untuk video-video yang memang nggak terlalu membutuhkan resolusi tinggi, kita cukup perlu yang 480 saja. 480, lalu pakai frame rate-nya bisa pakai yang cinema ini aja 24. Oke. Nah, itu di bawah ini bitrate-nya. Bitrate ini sih nggak seberapa penting juga sih kalau misalkan tidak dipakai untuk secara profesional ya. Kita bisa atur misalkan di 2 gitu aja, atur di 2 Mbps. Lalu klik export di sini, tab export. Ini jangan apa-apain, cuma skip aja. Sudah, kita tinggal tunggu exportingnya selesai. Punya saya cuma 5 detik videonya, karena itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan videonya sekalian itu panjang, ekspornya juga bisa jadi begitu ya. Jadi tergantung durasi videonya kita dan berapa banyak teks yang kita pakai, seperti itu. Jadi semakin panjang durasi video, maka proses exporting juga akan semakin lama, begitu. Oke, jadi itu tadi tips untuk mengedit video melalui KineMaster. Semoga berguna. Jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat di bawah sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video-video tips tutorial selanjutnya. Terima kasih.